buka firman Tuhan, kita baca dari Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayat yang keempat, yaitu tema kita ya. Wahyu pasal 2 ayat 4. Kita sama-sama membacakannya setelah hitungan yang ketiga. Sudah ketemu? 1, 2, ya. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh berbakti bersama-sama, kami boleh memuji Engkau Tuhan dengan sukacita yang daripada-Mu. Dan jika sebentar juga Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu, ajari kami, bimbing kami Tuhan, sehingga kami juga boleh mengerti, boleh memahami akan firman tersebut, dan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sendiri Tuhan, pakai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, agar apa yang hamba sampaikan boleh sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami boleh diberkati, kami boleh Tuhan dihiburkan oleh firman-Mu, sehingga kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita masih dalam tema kita, yaitu kasih yang semula ya, kasih yang mula-mula, yaitu dengan mengambil tema tersebut dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7 ya. Coba kita next. Kalau kita lihat di sini pengertian kasih tersebut, kalau saya coba lihat rupanya dari Kamus Bahasa Indonesia, perasaan sayang. Kasih itu perasaan sayang yang diungkapkan, gitu ya. Dikatakan di sana dalam bahasa Ibrani juga rupanya kasih itu juga dipakai, yaitu dikatakan ditemukan dalam surat perjanjian kuno, di mana seorang raja yang ditaklukkan diperintah untuk mengasihi, dalam arti setia kepada maharajanya. Berarti di sana di dalam perjanjian lama itu tentang setia. Tadi kalau bahasa Indonesia perasaan sayang yang diungkapkan, sementara dari bahasa Ibrani yang sering juga dipakai di dalam firman Tuhan itu adalah tentang kesetiaan. Dan juga dikatakan kata kasih dipakai dalam bahasa modern. Contohnya Yakub mengabdi kepada Laban selama 7 tahun ya, mendapatkan Rahel, untuk mendapatkan Rahel. Tetapi masa itu dianggapnya seperti beberapa hari saja untuk mendapatkannya karena cintanya, dikatakan. Jadi ketika kita baca di dalam firman Tuhan, dicontohkan yaitu tentang bagaimana si Laban tersebut ya, si Yakub tersebut mengasihi Rahel pada saat Laban menyuruh dia menggembalakan dombanya. Dan karena cintanya, karena kasihnya, 7 tahun itu bagaikan 1 hari, dikatakan. Padahal 7 tahun itu saya anggap cukup lama ya Bapak Ibu di sini, tapi di sini cuma seperti 1 hari. Karena apa? Cintanya. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi di dalam firman Tuhan, Yesus berfirman, dikatakan, kalau kamu mengasihi aku, tunjukkanlah ya kamu menuruti segala perintahku. Maka saya coba simpulkan, kasih itu adalah suatu ungkapan perasaan sayang yang ditunjukkan melalui kesetiaan terhadap perintah-perintahnya yang kita lakukan dengan nyata. Itulah kasih. Jadi suatu bukti wujud kita, kesetiaan kita kepadanya, kepada Tuhan dengan perintahnya. Kita buktikan itu. Itulah kasih. Dan itulah yang disinggung oleh firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 7 itu, yang mereka tinggalkan. Next, coba kita lanjut. Di sini kasih seperti apa yang mereka lakukan dulu dibuktikan seperti tadi yang ada di dalam pemaparan tadi, bahwa kasih itu adalah wujud kesetiaan di dalam melaksanakan perintah-perintah. Mereka begitu tekun,
begitu setia dalam mengikuti kebenaran, bahkan rela menderita oleh karena nama Kristus, tidak kenal lelah dikatakan. Di Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7 yang telah dibaca tadi. Mereka begitu setia, mereka begitu menderita, bahkan tidak kenal lelah. Kesetiaannya luar biasa hebatnya mereka pada waktu itu. Ya, pada waktu karena begitu setia. Namun firman Tuhan mengatakan meninggalkan kasihnya yang dulu. Kita lanjut. Apa sih penyebabnya? Apa sih yang membuat mereka kehilangan kasih tersebut? Jikalau saya coba lihat, ada beberapa hal. Seseorang bisa kehilangan kasih atau berubah kasihnya itu. Pertama adalah mengasihi dunia. Kasihnya yang kepada Allah itu telah beralih kepada dunia. Atau dunia ini membuat perubahan terhadap kasih tersebut. Mari kita buka 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Janganlah kamu mengasihi dunia ini, dikatakan. Dan bukan itu, apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Mengapa? Saya coba baca ayat 16 ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta cangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Rupanya keinginan daging ini, keinginan mata, dan juga kesombongan, keangkuhan, itu berasal dari apa? Dunia ini. Maksudnya di sana apa sih yang dimaksud dengan mengasihi dunia? Ketika keutamaan kita condongkan dengan hal-hal apa yang ada di dunia ini, fokus kita terhadap dunia ini, terhadap apa yang ada di sana, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri kita. Itu yang dimaksud. Ya, apa? Kekayaan, ya kan? Tadi keinginan daging, ya, gimana memuaskan keinginan kita. Saya pengen ini ada, saya pengen ini kalau bisa boleh dapat ya kan. Saya mau punya ini juga ada ya kan. Itu kalau kita fokusnya ke sana, maka apa? Kasih akan Allah tidak akan ada. Firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu. Ya. Jadi keinginan dunia, bahkan dikatakan di sana keinginan mata, kemegahan, ya kan? Keindahan yang ada ditawarkan dunia ini. Kita bisa kalau kita berfokus ke sana, maka apa? Kasih akan Bapa kita akan hilang. Kasih kita kepada Tuhan akan berubah. Dan juga kesombongan, jabatan, tinggi hati. Ya bisa jabatan. Di mana kemarin ya, saya yakin yang lagi heboh anak seorang ekselon pejabat dirut pajak ya, dengan enaknya menggebukin ya orang ya. Dan mungkin bisa aja karena dia mungkin bapak saya punya kuasa, bapak saya punya duit ya, bapak saya punya power, kekuatan ya kan. Yang baru-baru ini juga kita dihebohkan ya, seorang propam, kepala propam dengan membabi buta ya, dengan perencanaan yang bagus membunuh ya kan. Mungkin karena dia lupakan jabatan, lupakan kuasa masih ada di atas dia. Itu tadi kesombongan bisa ya. Dan salah satunya iblis jatuh karena dia apa? Sombong. Dan inilah dikatakan kasih kita bisa berubah kalau arah kita sudah menuju kepada dunia ini. Dan yang kedua, sudah memperoleh apa yang kita inginkan. Ya, sudah memperoleh apa yang kita inginkan, maka kasih akan Bapa itu bisa hilang. Mari kita buka Ulangan pasal 6 ayat 10. Ulangan
pasal 6 ayat 10 sampai dengan 12 buat kita ya. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Di sini bangsa Israel diingatkan oleh firman Tuhan supaya mereka jangan lupa ketika mereka sampai ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan tersebut dan sudah memperoleh, dikatakan rumah-rumahnya sudah penuh berisi berbagai barang baik, apalagi yang tidak kau isi, bahkan juga sumur-sumur yang tidak kau gali, sumur-sumurnya ada, kebun-kebunnya menghasilkan yang luar biasa. Maka dikatakan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Terkadang memang ketika kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita gumulkan, kita luar biasa bergumul ya Bapak Ibu. Bahkan kita sampai doa puasa, bahkan kita mungkin sampai menangis di hadapan Tuhan, bahkan kita sujud mungkin di hadapan Tuhan. Untuk apa? Apa yang kita inginkan itu, apa yang kita gumulkan itu tercapai. Tapi ketika di sini mereka mencapai itu, diingatkan, hati-hati, jangan sampai lupa. Berkat itu berarti bisa menjadi apa? Ujian juga bagi kita. Ketika kita diberkati Tuhan, jangan sampai kita apa? Lupa. Jangan sampai kita apa? Menjadi lemah, menjadi lesu. Itu yang dimaksud. Biarlah kiranya kita tetap apa? Semangat seperti sebelum kita memperoleh apa? Yang dijanjikan Tuhan. Sama seperti bangsa Israel ini. Diingatkan oleh firman Tuhan, kalau kamu sudah tiba di sana, jangan lupa. Ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia harus engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jangan kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekeliling. Bahkan dikatakan harus bersumpah tidak akan meninggalkan Tuhan ketika mencapai berkat itu. Ketika mendapatkan impian tersebut, harus tetap semangat. Kasih itu harus tetap membara, dikatakan. Takut akan Tuhan itu harus tetap apa? Luar biasa hebat. Kita harus tetap ada rasa takut di dalam kehidupan kita. Next, apalagi menjelang akhir zaman. Menjelang akhir zaman ini rupanya kasih Tuhan itu, kasih akan Tuhan itu akan semakin dingin. Kasih akan Tuhan itu akan semakin surut. Orang akan semakin mencari keinginannya sendiri. Mari kita lihat Matius pasal 24 ayat 12. Matius pasal 24 ayat 12. Saya minta Lucy bacakan buat kita. Ayat 12. Iya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan semakin dingin, semakin anyep, enggak menggebu-gebu lagi. Kenapa dikatakan? Kalau kita lihat tema ayat itu adalah tentang akhir zaman. Di akhir-akhir zaman ini, kasih kepada Allah itu akan semakin dingin. Ogah beribadah,
Yang penting simpel aja dekat Tuhan. Waktunya semakin sibuk soalnya kan, sehingga waktu untuk Tuhan itu tidak ada. Itu faktanya. Ya kan? Karena ke akhir-akhir ini pasti waktu itu kayaknya singkat banget, cepat banget. Ya. Padahal tetap sebenarnya 24 jam dalam sehari. Tetapi perasaan udah cepet ada. Kok udah langsung jam 3, misalnya jam 3 sore gitu ya. Bentar lagi istirahat bentar, udah langsung jam 8, udah mau istirahat ya kan. Cepat sekali. Bahkan akhirnya apa? Semakin dingin kasih akan Tuhan itu. Mari kita lihat lebih jelas lagi. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5. 2 Timotius pasal 3 ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5. Kita baca secara bersama setelah hitungan yang ketiga. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Setelah hitungan yang ketiga kita baca bersama. 1, 2, ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Inilah keadaan pada akhir zaman. Menjelang akhir zaman. Dan ini kita tahu, zaman ini adalah zaman-zaman menjelang akhir zaman. Kalau coba kita lihat, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Lebih peduli kepada dirinya, bodoh amat dengan orang lain. Enggak peduli dengan orang lain. Sama seperti yang kemarin. Dengan luar biasa misalnya dia menganiaya orang lain, enggak peduli itu. Udah kayak nyawa itu, kayak ayam aja lebih mahal nyawa ayam ya kan. Orang akan tidak peduli dengan orang lain. Maka jangan heran kalau sekarang misalnya ada kejadian kecelakaan, orang bukan menolong tetapi malah apa? Selfie ya kan. Menunjukkan dia berada di situ doang, bukan boro-boro menolong. Kenapa? Karena kasih itu akan semakin dingin. Dan orang akan mencintai uang, menjadi hamba uang dikatakan. Orang akan lebih fokus kepada uang. Kenapa? Karena persaingan saat ini. Dilihat tetangga, wah dia udah begini ya, saya juga mau dong ya kan. Orang akan fokus kerja dan kerja. Mencari uang. Untuk apa? Kesenangan hidupnya dan lain sebagainya ya. Dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Sama seperti yang tadi, keinginan dunia. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak peduli itu agama. Tidak peduli itu tentang nanti akhir zaman. Tidak peduli itu tentang Yesus. Tidak peduli itu tentang kebaktian. Tidak peduli itu tentang apa? Masuk surga atau enggak nanti. Pokoknya kehidupan sekarang yang penting. Ya kan itu. Kalau kita coba amati, tanda-tanda ini sudah mulai muncul di banyak orang. Ya. Saya percaya di orang yang beriman tidak muncul tanda-tanda ini. Orang percaya tidak muncul tanda-tanda ini. Karena ini adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah semestinya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, dikatakan.
tidak mengasihi, tidak suka damai dia. Ya kan? Sukanya ribut, sukanya apa? Cari masalah. Ya kan? Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan apa? Ibadahnya. Lahiriah sih mereka beribadah, bersekutu dengan Tuhan ya, secara lahiriah. Ya jadi jangan heran, minggu ke gereja ya kan, kebaktian ya kan, pas selesai minggu lupa itu semua tentang kasih. Minggu ya minggu lah, Senin ya Senin, kehidupan Senin, ya kan? Tidak peduli dengan kealahan, tidak peduli dengan Tuhan. Mestinya sikap kita hari Minggu dan juga hari Senin, Selasa sampai hari Minggu kembali sama. Kita selalu mengutamakan Tuhan. Bukan berarti tiap hari ke gereja, enggak. Tetapi di dalam setiap pemikiran kita, dalam kehidupan kita, kita berfokus kepada Allah. Mengutamakan Tuhan. Gimana hidup saya? Kan itu. Berkenan gak sih kepada Tuhan kan itu? Atau ini salah gak sih di hadapan Tuhan? Atau pas hari Minggu aja kita mengingat hal tersebut? Ini yang dimaksud dengan itu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Tidak ada persekutuan yang intim dengan Tuhan, tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu yang dimaksud. Inilah yang menjadi penyebab bisa kasih itu semakin apa? Dingin, semakin berubah dikatakan. Pertama, arah kita sudah mulai ke dunia ini. Yang kedua dikatakan, setelah kita mendapat berkat apa yang kita inginkan, kita sudah mulai dingin dengan Tuhan. Dan ketiga, tantangan dari luar, bahwa keadaan di sekeliling kita akan melakukan hal ini, sehingga kita bisa terpengaruh, sehingga kita bisa terbawa oleh arus. Kemarin saya bilang, orang beriman itu di remaja, orang yang beriman itu sedikit temannya, pasti sedikit. Ya contohnya saya bilang malam Minggu Anda di gereja. Coba kalau orang lain malam Minggu biasanya apa? Nongkrong di kafe, gabung sama temannya, ya kan? Kalau anak Tuhan ya kadang malam Minggu itu apa? Kebaktian. Siapa temannya? Paling orang-orang situ doang. Ada harga soalnya harus dibayar di situ. Bahkan juga misalnya orang beriman itu ya, di kerjaan diajak temannya neko lah ya kan, absen nanti ya misalnya ya kan, atau bohong dikit lah ya kan, dia bilang enggak boleh ya kan, pasti enggak ditemani, pasti bahkan dituduh apa, sok beriman. Jadi temannya pasti sedikit. Kenapa? Karena kita bukan dari dunia ini dan akhir zaman itu akan muncul. Dan hati-hati, jangan sampai hal itu muncul di dalam diri kita. Jangan sampai hal ini ada terpengaruh di dalam hidup kita. Makanya dikatakan di sana, jauhilah mereka dikatakan. Kita harus jauhkan mereka. Memang kita bersaksi, betul. Kita harus bersaksi. Tetapi dalam satu sisi juga, kita harus menjauhi mereka supaya kita jangan terpengaruh dengan kita. Karena seringkali terpengaruh ya. Next. Kita lihat penyebabnya. Belum? Jikalau kita tidak mengasihi, apa sih akibatnya? Kalau kita kasih itu semakin pudar, dikatakan di sana, orang yang tidak mengasihi terkutuklah dikatakan. Mari kita buka 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Sangat luar biasa ayat ini. 1 Korintus pasal 16 ayat 22. 16 ayat 22. Sama-sama kita bacakan setelah hitungan ketiga. 1 Korintus 16 ayat 22.
1, 2, ya. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Luar biasa ya. Firman Tuhan kepada jemaat Korintus dikatakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Karena mereka adalah orang-orang percaya. Kita tahu jemaat Korintus adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Orang-orang kudus bahkan dikatakan di pasal 1. Tetapi jikalau mereka tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia dikatakan. Luar biasa. Ketika saya baca ini, waduh Tuhan, apakah saya sudah mengasihi Engkau? Apakah saya sudah berpusat kepada? Terkutuklah ia. Next. Allah mencela orang yang melupakan kasih kepada Tuhan. Mari Wahyu pasal 3 ayat 19 ya. Dan juga dikatakan bertobatlah dan dia Tuhan akan menghajar. Wahyu pasal 3 ayat 19, saya kira sudah sering juga kita dengar. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relahkanlah hatimu dan bertobatlah dikatakan. Allah akan menghajar dan Allah akan menegur orang yang berubah tadi. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Sebab apa? Jikalau kita tidak mengasihi Allah, kita akan ditegur, kita akan dihajar oleh Dia. Kenapa? Karena kita ini anaknya. Karena kita ini adalah tebusan umatnya. Tidak bisa tidak. Dan dikatakan di sana contohnya adalah Raja Uzia berubah setia kepada Tuhan. 2 Tawari 2 ayat 18 sampai 21. 2 Tawari kita tahu Raja Uzia ini luar biasa diberkati Tuhan. Pasal 2 ayat 18. Dua Tawarik pasal 2 ayat 18 sampai dengan 21. 2 Tawarik 18 berarti nih, sorry. Sebentar. Saya salah tulis di sana. 2 Tawarik apa 2 Uzia. Dua Tawarik berapa? 26. 26 ya. 26 ayat 18. Oh iya, betul. 2 Tawarik pasal 26 ayat 18 sampai dengan 21. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan untuk berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia." Berubah setia dikatakan. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan
dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Begitu direndahkannya Raja Uzia. Ketika dia berubah setia dari hadapan Tuhan, yang tadinya luar biasa mengasihi Tuhan, dia dapat penyakit kusta. Dia direndahkan Tuhan. Dia bahkan tidak dikuburkan dengan raja-raja atau mantan raja. Dia di pengasingan dikuburkan. Kenapa? Karena dia berubah setia kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan jikalau kasih itu pudar, jikalau kasih itu berubah, ini yang akan ditegur dikatakan. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, apa sih yang akan kita peroleh? Mari, next. Jika kasih akan Allah ada pada kita, luar biasa dikatakan. Pertama, menyenangkan hati Tuhan. Ulangan pasal 11 ayat 22 sampai 23. Ia akan diberkati dikatakan. Tadi akan mendapat berkat, akan dilimpahkan, ya. Yang kedua, Tuhan akan menjaga kita. Mazmur 145 ayat 20. Tuhan akan menjaga orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Inilah yang kita peroleh. Jikalau kasih kita tetap ada kepada Tuhan, Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memagari kita dikatakan. Dan terakhir di sana, kita dikenal Tuhan. Luar biasa ya kalau kita dikenal Tuhan. 1 Korintus pasal 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah akan dikenal oleh Allah. Luar biasa kalau kita dikenal Allah. Paling sakit kalau kita tidak dikenal. Apalagi kalau SKSD sok kenal sok dekat, ya kan? Padahal Tuhan gak kenal. Ya. Saya yakin kalau kita misalnya pergi ke sesuatu daerah, ya, anggaplah ke daerah yang tidak pernah kita datang ke sana, tetapi ada orang yang di sana dan menyambut kita. Kita senang ya kan, langsung, ayo masuk sini yuk, gitu ya kan. Kalau apalagi misalnya ke undangan lah, kita ke undangan, nggak ada yang kita kenal di sana ya kan, yang kita kenal cuman yang si nikah tersebut kan, kayaknya merasa asing ya enggak, merasa sendiri, ya kan? Mau ngobrol dengan yang lain nggak kenal ya kan, paling ngobrol basa-basi doang ya kan. Tapi coba kalau kenal, ada orang yang kita kenal, halo, ayo, mari, kan itu disambut. Demikian juga dengan Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Ketika kita tadi ya mengakhiri hidupnya atau akhir hidup kita dikenal Tuhan. Marilah kepadaku, kan itu. Mari masuk bersama-sama dengan saya. Bahkan Tuhan menyambut kita. Tidak demikian orang fasik dikatakan. Bahkan mereka apa? Dikatakan dibinasakannya, dihanguskannya. Tetapi kalau kita dikenal oleh Tuhan, jikalau kasih kita masih tetap kepada Tuhan. Jadi bagaimana supaya kasih kita senantiasa ada di dalam Tuhan? Next. Di sini dikatakan caranya adalah ada 3. Pertama, berhati-hatilah. Hati-hatilah. Ulangan tadi dikatakan, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Hati-hati. Dalam setiap kehidupan kita, hati-hati. Hati-hati maksudnya sama seperti Wahyu pasal 2 tadi. Renungkanlah, sudah begitu sejauh mana kita jatuh. Dikatakan kepada Efesus, sudah begitu jauh kamu jatuh. Di sini hati-hatilah melangkah. Hati-hatilah di dalam hidup ini. Jangan sampai arah kita tadi sudah berfokus kepada dunia. Jangan sampai tadi ketika kita mendapat berkat tadi, kita jadi melupakan Tuhan. Dan jangan sampai ketika zaman ini sudah semakin kacau, tidak tahu mengasihi, kita terikut dengan mereka. Kita terpengaruh dengan mereka. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Dan yang kedua adalah
selalu rendah hati. Ulangan pasal 8 ayat 14. Janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kita senantiasa rendah hati. Maksudnya rendah hati bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jikalau Tuhan meninggalkan kita, jikalau Tuhan tidak menyertai kita, kita sesungguhnya tidak berarti. Hati-hatilah dikatakan, selalu rendah hati. Janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Tanpa Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Kristus yang mati di kayu salib, kita binasa, Bapak Ibu. Sehingga apa? Selalu rendah hati. Terima kasih Tuhan, penebusan. Terima kasih Tuhan engkau menyertai saya. Selalu rendah hati. Karena apa? Semuanya itu kasih karunia buat kita. Ya enggak Bapak Ibu? Kita ada pun sekarang misalnya rumah, motor, kerjaan, itu kasih karunia. Gampang bagi Tuhan untuk mengambil itu. Saya teringat akan gempa bumi yang beberapa hari yang lalu ya, yang di mana itu, Turki ya. Luar biasa dahsyatnya Bapak Ibu. Itu 7, sekian skala Richter. Langsung gedung itu ambruk. Saya nggak kebayang itu. Itu baru gempa bumi. Bagaimana kalau Tuhan marah? Saya langsung bayangkan gimana pada zamannya itu Lot ya kan. Dia mampu mendatangkan hujan api yang dari langit. Luar biasa. Sodom dan apa? Ya, dan Gomora ya. Sodom dan Gomora tuh, Pak Simajuntak ingat tuh. Sodom dan Gomora luar biasa, dihancurkan, gak ada namanya tinggal sampai saat ini. Ya. Kalau Tuhan sudah begitu dahsyat kemarahannya, kita bayangkan kalau marah, dunia ini penuh air coba ya kan? Air bah luar biasa didatangkan. Kalau Allah sudah marah, sehingga dikatakan janganlah engkau tinggi hati. Janganlah kita menganggap bahwa tanpa Tuhan kita bisa. Tanpa Tuhan kita mampu. Bahkan kita akan menganggap bahwa Tuhan tolong saya. Sehingga kita ada persekutuan tiap hari bersama dengan Tuhan. Ya. Dan yang terakhir adalah di sana menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini dikatakan kepada Yosua. Ketika Yosua menggantikan Musa, ada syarat yang utama adalah apa? Renungkanlah itu siang dan malam dikatakan. Supaya apa? Dia bertindak hati-hati. Caranya kita berhati-hati, renungkanlah firman Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan. Supaya kita hati-hati. Supaya kita dijagai. Supaya kita dilindungi. Kenapa? Karena dunia ini tadi apa? Semakin bobrok. Dunia ini akan semakin banyak tawaran-tawaran. Untuk mengasihi dunia ini. Inilah yang dikatakan. Kasihmu yang semula. Supaya kasih kita yang semula itu tidak menjadi pudar. Supaya kasih kita yang semula itu tetap hangat dan tetap menggebu-gebu, dikatakan bertindaklah kita hati-hati. Yang kedua adalah selalulah kita rendah hati di hadapan Tuhan. Dan selalu menjaga persekutuan kita dengan Tuhan setiap saat. Niscaya kita akan menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang dikenal Tuhan. Orang yang memperoleh berkatnya. Dan orang yang dijagai oleh Tuhan. Kita satu hati di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami boleh renungkan. Mungkin kasih kami Tuhan semakin pudar. Kasih kami Tuhan
semakin dingin, semakin lemah. Ajari kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa bertindak hati-hati. Senantiasa Tuhan menjaga hubungan kami dengan Engkau. Menjaga bagaimana persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Dan bahkan Tuhan kami boleh selalu rendah hati. Kami selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami sadar Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hanya karena penebusan-Mu lah kami berarti di hadapan Tuhan. Bapa, seringkali dunia ini Tuhan menawarkan banyak hal kepada kami. Sehingga mengalihkan kasih kami. Sehingga mengalihkan fokus kami daripada Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk hati-hati. Mungkin juga Tuhan ketika kami mendapatkan sesuatu yang kami impikan. Sesuatu yang kami rindukan. Kasih kami semakin pudar Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami setia ke hadapan-Mu. Untuk kami selalu rendah hati memohon pertolongan-Mu Tuhan. Bahkan juga situasi di lingkungan kami yang semakin Tuhan membawa kami tidak peduli dengan agama. Tidak peduli dengan hubungan dengan Tuhan. Ajar kami Bapa, untuk kami selalu setia untuk merenungkan firman-Mu. Untuk kami setia bersekutu dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau. Orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan mengutamakan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.